Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bicara mengenai feeding schedule terutama kalau misalnya kita bicara mengenai pakan alami, itu biasanya, umumnya pada kegiatan pembenihan, pada pemeliharaan larva, seperti yang kita tahu sudah dijelaskan sebelumnya di awal-awal perkuliahan pakan alami ini bahwa kalau misalnya di kegiatan hatchery, pakan alami ini memegang peranan yang penting dalam keberhasilan eh, produksi benih tersebut. Karena apa? Karena di pakan alami ini kalau misalnya larvanya telat makan sedikit saja ataupun kayak ketersediaan pakannya tidak mencukupi, itu kualitas larvanya akan menurun, akan kualitasnya akan buruk. Nah, karena pada pada tahap larva ini kegiatan perkembangan organ sangat terjadi dengan cepat dan kita sedang berlomba-lomba, berkompetisi baik dengan eh, tubuhnya itu sendiri ataupun dengan larva lainnya untuk mendapatkan makanan sehingga si larva tersebut bisa nantinya mencari makan sendiri secara independen. Nah, oleh karena itu pada tahap larva ini eh, prioritas biasanya akan diberikan kepada perkembangan organ untuk pencarian makan. Nah, kalau misalnya kebutuhan nutrisinya untuk perkembangan organ ini tidak terpenuhi, maka larva akan telat mencari makan. Oke, mungkin ini sudah dibahas sebelumnya ya mengenai ukuran-ukuran larva ikan. Jadi kalau ukuran larva ikan kita tahu bahwa larva ikan itu secara relatif eh, ukurannya kecil, walaupun di antara tiap-tiap lava ada perbedaan yang ada variasi dari berbagai larva tergantung dari strategi hidup si ikan tersebut. Ada ikan-ikan yang menghasilkan larva ukuran kecil, ada juga ikan-ikan yang menghasilkan larva ukuran besar dengan tingkat perkembangan organ yang berbeda-beda. Oke, nah di slide ini bisa terlihat bahwa secara umum ukuran larva itu mulai dari antara 15 sampai dengan yang paling kecil tuh 1,4 di mulet atau mugil cephalus atau grouper. Nah, ini biasanya umumnya larva hewan ikan-ikan karang itu kecil-kecil, ikan-ikan laut relatif kecil dibandingkan dengan misalnya rainbow trout yang merupakan ikan air tawar. Nah, ini memang tergantung dari strategi mereka bertahan hidupnya sendiri. Ada memang yang strateginya menghasilkan eh, telur yang banyak, tapi ukurannya kecil. Kalau telurnya kecil itu biasanya larvanya juga akan jadinya kecil. Ataupun ada yang menghasilkan telur yang besar-besar, eh, tapi tingkat kelangsungan hidup dari telurnya itu tinggi. Oke, ini adalah menggambarkan perkembangan dari larva. Jadi kalau misalnya dari grafik ini bisa dilihat bahwa pertama-tama dimulai exogenous feeding itu mungkin di bawah 5 hari sudah memulai beberapa larva ini sudah memulai exogenous feeding ini untuk common carp dan kemungkinan kalau misalnya common carp ini kalau di Eropa mungkin perkembangannya sedikit lebih lambat dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia yang suhunya relatif lebih hangat itu perkembangannya akan lebih cepat. Bisa dilihat nih kalau pada hari di bawah kelima ini mulai exogenous feeding dan trypsin activity, jadi enzim untuk mencerna men, mendegrade protein menjadi bentuk yang lebih sederhana ini udah mulai meningkat. Terus lanjut ada chymotrypsin meningkat, terus peptidase ini meningkat. Jadi awal-awal ini baru komplit enzim pencernaannya baru di bawah hari ke 30. Ini baru ada tripsin, kemotripsin, peptidase
Sehingga kemampuan mencerna proteinnya mungkin baru berkembang menjadi lebih baik pada hari ke-30 ini. Terus kalau misalnya dilihat juga ini adalah bentuk saluran pencernaannya. Saluran pencernaannya ini pertama awal-awal dia masih lurus, lurus aja. Terus mulai ada perkelokan, terus dia mulai mulai memanjang, memanjang mulai berkelok-kelok lagi sampai akhirnya membentuk saluran pencernaan yang kompleks. Nah, ini juga sudah pernah dijelaskan ya bagaimana terkait dengan kriteria penggunaan pakan alami, karena pakan alami itu jenisnya beda, banyak sekali, berbeda sekali, ada yang kecil, ada yang besar, berbeda ukuran, berbeda karakteristik juga, dan ini mesti kita pahami sehingga kita bisa meramu feeding schedule yang memang sejalan dengan perkembangan larva tersebut. Untuk pakan alami ini bisa dilihat untuk pembudidaya, apa yang perlu kita highlight adalah ketersediaan, availability, cost effectivity, simplicity, dan versatility. Karena memang beban dari pemeliharaan pakan alami ini kita selain memelihara ikannya atau larvanya, kita juga mesti melihara pakan alaminya. Jadi kalau misalnya dipilih pakan alami yang pemeliharaannya memang kompleks, ini akan meningkatkan tingkat kerumitan dari usaha budidaya tersebut. Kalau misalnya diusahakan rumit-rumit itu sebaiknya dihindari ya. Terus untuk predatornya, untuk larvanya ada yang berapa hal yang mesti kita perhatikan terkait dengan fisiknya, ada purity-nya, availability-nya, dan acceptability-nya. Jadi si pakan tersebut mesti purity dalam artian nggak ada cemaran, availability berarti terkait dengan banyaknya ketersediaan tersebut. Jadi jangan tersedia dalam jumlah yang sedikit karena kalau di pemeliharaan larva jumlahnya sedikit, dia akan men-spend energi lebih banyak untuk mencari makan dan itu mesti kita hindari. Terus ada juga acceptability, bagaimana si pakan alami ini bisa diterima oleh si larva. Dari segi nutrisional ada yang digestibility, energy requirements, jadi kebutuhan energinya tercukupi, nutrient requirements, kebutuhan nutriennya juga tercukupi. Dan ini adalah jenis-jenis pakan alami yang memang umum untuk digunakan. Cacing ini, cacing sutra ataupun cacing polychaeta, ini biasanya digunakan dalam cacing sutra itu dalam pemilihan, ada yang digunakan, pendederan juga digunakan. Terus kalau polychaeta ini dalam pemeliharaan induk udang. Makroalga mungkin di pemeliharaan larva ini kita tidak banyak menggunakan, kita banyaknya menggunakan mikroalga dan zooplankton. Nah, untuk larva riring, kita memang konsentrasi ke sini, mikroalga ke zooplankton. Karena memang ukurannya yang kecil. Terus ini adalah kriteria berdasarkan dari ukuran, bisa dilihat. Kalau misalnya ukurannya, ukuran yang dibutuhkan lebih besar dari 400 mikrometer, kita bisa menggunakan Artemia, Moina, Dapnia, dan Copepod. Kalau misalnya ukurannya antara 50 sampai 200 mikrometer, ada Rotifer. Kalau misalnya 2 sampai 20 mikrometer ini bisa digunakan microalga. Nah, memang ini organisme yang ada di sini memang berbeda-beda ya tergantung dengan ukuran si larva tersebut. Jadi kalau misalnya yang kecil sekali mungkin adalah digunakan untuk kerang-kerangan bivalva. Kalau misalnya kerang-kerangan ini mereka memang sifatnya filter feeder, jadi memfilter mikroalga. Mikroalga yang akan mereka gunakan pada umumnya dalam kegiatan uh, hatchery-nya. Terus ada udang peneit, mikroalga juga bisa digunakan untuk memberi makan rotifer dan copepod lainnya. Terus untuk ukuran rotifer ini bisa digunakan untuk krustasea atau ikan air laut, dan artemia ini bisa krustasea atau ikan juga, ada beberapa yang bisa menggunakan artemia. Nah, ini sempat dibahas mengenai perkembangan awal larva, di mana prioritas yang mereka utamakan adalah mencari makan. Jadi organ-organ untuk mencari makan merupakan organ-organ yang merupakan termasuk organ-organ yang berkembang di periode awal.
Nah, jenis-jenis organ yang berkembang di fase awal tuh vision, locomotion, digestive tract, olfactory, neuromas atau linea lateral untuk menangkap sensor dari pergerakan air dan serupa, ataupun gustation. Gustation itu untuk merasakan. Dan ini merupakan fase-fase yang digunakan semuanya untuk mencari makan. Jadi vision untuk mencari makan dalam jarak dekat. Kalau misalnya sudah jarak dekat, dia misalnya membedakan antara larva, antara pakan alami atau larva teman itu menggunakan vision. Ada juga locomotion, ini digunakan untuk berburu. Jadi merupakan hal yang penting juga dalam perkembangan larva. Digestive tract untuk menyerap nutrien, olfactory itu untuk mencari makan dalam jarak jauh. Kalau misalnya jarak jauh, memang penciuman yang digunakan. Nanti kalau misalnya sudah mendekat, baru mereka akan melakukan visual. Ada juga neuromass. Neuromass ini digunakan untuk mencari makanan dalam jarak dekat mereka juga, karena kalau misalnya ada pergerakan di sekitar, mereka bisa langsung deteksi ada yang bergerak dan bisa langsung berburu. Terus gustation itu untuk menentukan apakah ini makanan atau enggak. Jadi setelah mereka eh, melahapnya itu dicek dulu ini makanan atau enggak, jadinya debris. Kalau debris dimuntahkan lagi, kalau misalnya memang makanan akan ditelan.